Itu induknya di situ. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh. Weh, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kita di sini ngopi dulu. Salam seruput ya, salam kompak selalu. Kopi pahit biar lebih sehat, karena sesuatu yang pahit itu nggak selalu jelek ya. Sesuatu yang pahit itu kadang menyehatkan. Jadi emang kali ini kita akan membahas, saya sedikit bercerita karena ini hujan terus tiap hari, ini mulai memasuki musim penghujan. Jadi teman-teman juga bisa jaga diri, semoga sehat selalu. Teman-teman juga terus burung-burung peliharaannya juga sehat-sehat semuanya. Nah, ini saya pengen membahas nih, karena kebetulan saya tuh pengen bulang janjian sama Om Arya. Om Arya ini yang pemiliknya Arya Channel ya, salah satu ini petualang di alam liar. Ini kontennya di alam liar. Ini kita janjian dulu, sempat jalan-jalan bareng ya, kita collab bareng, dan saya cukup ini luar biasa tertarik sama Om Arya ini, karena memang beliau ini, wah, saya nggak bisa membayangkan ya, kameranya itu hanya kamera pocket loh, hanya bermodal kamera pocket yang zoomnya terbatas, tapi bisa punya konten jalan-jalan ke alam liar dan menemukan gambar-gambar yang luar biasa, yang bahkan kita sendiri belum dapat. Kita juga jarang tahu sarang-sarang burung yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang belum kita tahu, ini bisa dapat. Ini pantesan berisik nih sahabat nih, si indukan tanduk semak. Bener ada sarangnya di sini, tapi anaknya anak burung kedasi yang numpang di sarang burung perenjak. Pelanduk semak sahabat. Oke. Aduh, bener-bener nih anak burung kedasi. Jadi sahabat, burung kedasi itu suka numpang di sarang burung lain ya, burung ocehan yang lain. Bisa di berenjak, sarang burung perenjak, bisa burung kutilang, bisa burung pelanduk semak, dan yang lainnya sahabat ya. Apabila si indukan burung kedasi mau bertelur, si indukan burung kedasi nyari sarang burung yang lain, dan nanti si telurnya dititipin ke sarang burung yang lagi bertelur sahabat. Bahkan yang luar biasa, kita juga bisa berhasil mendapatkan sarang burung Garuda atau burung elang Jawa ya, si burung lambang negara kita ini. Om Arya ini juga berhasil untuk mendokumentasikannya, dan luar biasa. Inilah kehebatannya. Jadi kalau teman-teman punya channel itu, alat itu nggak melulu jadi kendala gitu. Jadi kalau saya nggak punya alatnya, saya nggak punya kameranya, ya itu salah. Jadi kita bisa lihat nih betapa Om Arya ini bagaimana sih bikin konten-konten di Arya Channel nih bersama temennya. Jadi memang bisa jalan-jalan bulang ke alam liar, menemukan sarang-sarang burung liar, terus bikin konten-konten petualangan yang luar biasanya itu dilakukan secara otodidak ya. Jadi memang dari hasil ngamatin, ngelihat konten-konten yang ada, belajar dari YouTube, akhirnya bisa menghasilkan konten-konten yang cukup luar biasa seperti ini ya, di alam liar. Jadi saking penasarannya, saya dulu sempat ngajakin collab ya, Om ayo collab. Saya jalan-jalan itu ngamatin bener-bener. Saya belajar dari Om Arya ini, gimana melakukan pendekatan terhadap burung-burungnya. Burung liar loh ini, bukan burung di aviari. Kalau saya mungkin burung di aviari, burung liar saya masih banyak belajar dari yang sudah berpengalaman seperti ini. Apalagi berinteraksi selain burung ya, karena di alam liar itu kita ya banyak menemukan binatang-binatang liar yang nggak kita duga. Bisa ada yang nggak berbahaya sampai yang berbahaya, kayak ular kobra, entah itu kobra Jawa, kobra penyembur, atau ular sendok ya. Ataupun king cobra yang jauh lebih besar. Nah, itu cukup harus kita waspadai kalau di alam liar. Jadi memang kalau saya ngelihat di Om Arya ini Om Arya ini bagaimana dia bisa menaklukkan biawak yang besar, terus ular. Makanya kalau saya nggak berani angkat tangan, kalau di luar burung saya angkat tangan, saya sebagai pengamat aja. Jadi jangan sampai, kalau kita nggak punya keahlian untuk itu, jangan sok-sokan gitu loh.
Jadi wah, ada yang sok-sokan untuk merescue, ya itu bukan ahlinya. Jadi kalau bukan ahlinya jangan sampai ya. Jadi sedih banget saya mendengarkan rekan kita salah satu ini tangan kanannya Panji Petualang ya dulu, Alprih, Om Alprih itu sekarang ya kemarin meninggal dunia. Jadi ini berkaca nih dari situ. Yang ahlinya aja harus sangat berhati-hati, apalagi yang nggak ahli. Jadi lebih baik jangan. Kayak saya ini di burung ya, saya hanya burung aja. Saya mengikuti Om Arya ini juga sama. Saya melihat Om Arya cukup ngamatin aja. Mantap. Wah, ini belajar survival di Keren. hutan juga nih, penting juga nih. Petualang harus nyobain ya. Iya. Kalau ke hutan jangan lupa nyicipin ini. Iya. Manis rasanya. Iya, kayak buah ya. Buah apa gitu? Kayak buah, bawang. Ya kayak buah, asam-asamnya enak. Bukan manis berarti asam ya. Hah? Kali-kali kita jahilin. Enggak, tapi enak. Oke, ini buat sambal, dicocok buat sambal untuk biasa penduduk penduduk sini nih bawah. Ini luar biasa. Saya banyak belajar gimana burung itu nggak pergi gitu. Jadi saya lihat sendiri kamera pocket hanya zoomnya itu, kalau saya ya masih mending lah, kamera yang zoomnya luar biasa masih bisa jauh gitu. Meskipun juga kamera-kamera prosumer aja, bukan yang kamera yang telenya panjang itu, bukan. Jadi memang perlu teknik pernafasan kalau saya. Jadi memang perlu teknik pernafasan, perlu bagaimana kita mengatur ritme nafas biar kameranya nggak goyang-goyang. Nah, itu perlu jam terbang sebenarnya. Kalau saya kan memang kerja di broadcast ya, jadi memang sudah puluhan tahun juga sih memegang kamera itu, tapi masih banyak belajar juga. Kalau saya memang memaksimalkan kamera yang seadanya, karena saya masih bekerja juga, nguli juga, dan masih berurusan dengan kamera juga. Yang kalau di kantor itu pakai kamera yang mewah-mewah. Nah, kalau di rumah kita di channel BDB ini kita pakai kamera yang seadanya, memaksimalkan kamera seadanya. Jadi memang dengan kamera yang minimalis kita bagaimana menghasilkan gambar-gambar yang maksimalis gitu ya. Dan ternyata salah satunya saya belajar sama Om Arya ini, mendekati sarang, terus gimana dengan kamera pocket, zoomnya terbatas, harus mendekat. Jadi luar biasanya Om Arya ini benar-benar mendekat gitu, mendekat gimana membidik sarang burung, bahkan sarang burungnya itu didekatin juga, burungnya nggak pergi gitu. Coba kalau kita yang deketin, srek, wah, pasti udah kabur. Makanya itulah, kalau kita di alam liar itu emang kita harus pinter-pinter ya. Susah. Kalau saya memang susah, harus memahami. Saya tuh bikin aviari juga sebelumnya itu memang untuk belajar bagaimana memahami karakter burung-burung ini di alam liarnya. Setidaknya kalau di aviari itu aviari semi alam ya, jadi emang kita biarkan seperti di alam liar, kita bisa memantau burung-burung ini seperti apa sih karakteristik kelakuan mereka kalau di alam liar. Jadi kita bisa memahami, karena memang nggak setiap saat saya bisa ke alam liar ya, bolang ya. Jadi ya kalau pas nggak bisa di rumah, dekat rumah kita bisa mengamati langsung. Nah, kalau di alam liar, saya tuh juga, ini buat teman-teman juga, kita nggak bisa ini ya. Jadi kalau kita ke alam liar itu, kita pasti bawa guide. Satu, kita bawa guide orang yang tahu di situ, karena kita nggak bisa memasuki wilayah yang nggak kita kenal ya. Nanti buang-buang waktu juga karena kita nggak tahu medan. Dan yang kedua, ya memang kita benar-benar safety ya. Kita harus hati-hati mengajak orang yang tahu itu. Tapi yang pasti kalau saya sih, karena waktunya terbatas ya, paling bisanya tuh sehari 2 hari, yang dekat-dekat dari rumah aja, kayak di sekitar Jawa Barat mungkin masih lebih mudah karena kita cuma 2 hari. Jadi bagaimana memaksimalkan waktu. Jadi kayak saya sama Om Arya ini jalan-jalan juga cuma sehari aja, kita jalan, yuk Om jalan, karena kebetulan Depok dan Bogor itu nggak terlalu jauh, jadi kita bisa janjian sama Om Arya jalan-jalan melihat burung-burung di alam liar. Jadi itulah. Jadi setidaknya Om Arya ini udah tahu ya medannya di mana, spotnya di sini. Jadi kita diajak langsung menuju spot-spot tertentu itu. Jadi nggak buang-buang waktu, wah kita kesana kemari gitu. Jadi memang harus bener-bener ini ya, memaksimalkan banget waktunya biar dapat konten yang maksimal juga dan nggak rugi di waktu gitu. Kalau saya ya. Jadi emang teman-teman juga jangan, terutama kita memasuki wilayah baru yang nggak kita kenal, kita juga harus menghormati
Kita nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh macam-macam. Kita harus menghormati ya namanya ini ya, apa namanya ya, kearifan lokal. Biasanya di setiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing yang kita nggak bisa melanggar. Kita harus ikuti aturan. Nah, saya terakhir dulu di Gunung Sanggabuana itu pulang, kameramen saya kesurupan. Ya itu kesurupan dan wah luar biasa. Ternyata di gambar itu di video itu kita masih ada screenshot penampakan yang ada di batu, yang dulu ada di batu ya. Jadi itu yang membuat kameramen saya pulang dia kesurupan. Akhirnya setelah kita cari-cari penyebabnya ternyata ada dan kita hapus. Akhirnya sembuh sendiri. Setelah kita hapus semua, jadi nggak ada gambar-gambar yang tertinggal. Karena pas mengambil gambar itu di videonya ada penampakannya. Jadi saking ininya kita juga nggak bisa macam-macam, makanya kita hapus semua daripada jadi penyakit ya. Tapi ternyata masih terselip itu ke bawah pulang, dan sampai di rumah itu kameramennya juga ini kesurupan. Makanya itu yang kita selalu hati-hati, dan selalu dimana-mana kita menyewa ya, jadi menyewa guide-guide lokal yang bisa mengantarkan kita, yang tahu lokasinya dan bagaimana kita harus bersikap juga. Itu cukup penting ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengajak kita juga sebagai guide lokal yang mau mengantarkan kita nih sebagai guide profesional, nanti kita bayar sesuai dengan tanggung jawabnya, silakan hubungin ke kita, mengajak kita jalan-jalan kemana, kita selalu woro-woro ya. Jadi kita selalu terbuka. Kalau teman-teman pengen mengajak kita jalan, menunjukkan spot-spot burung yang bisa kita eksplor, silahkan, nanti kita bayar sesuai dengan jasa guide lokal gitu ngomongnya biasanya kita ya. Ini seperti itu. Jadi inilah collab kita dengan Om Arya Channel ini ya, dari Om Arya dan timnya. Jadi memang luar biasa, kita juga banyak belajar seputar alam liar, bagaimana pendekatan secara persuasif terhadap burung-burung, terhadap binatang-binatang yang diliput, walaupun hanya dengan kamera pocket ya. Ini untuk membuktikan aja kepada teman-teman untuk lebih semangat lagi membuat kontennya. Kamera gear itu, alat tools namanya, itu bukan halangan. Yang penting itu cerita. Yang penting itu bagaimana kita mempunyai ide-ide kreatif, ide-ide cerita yang menarik, itu yang utama. Jadi kamera itu hanya pendukung aja. Jadi memang bisa pakai HP. Sekarang HP juga bagus-bagus. Bisa juga pakai kamera-kamera pocket seperti ini, dan itu luar biasa. Yang penting bagaimana mengemas ceritanya, dibikin semenarik mungkin, bisa eksplor, banyak belajar dari YouTuber yang sudah established dan sudah ada, bisa dipelajari. Intinya nggak ada halangan lagi lah, nggak ada alasan lagi untuk tidak berkarya. Mari kita berkarya, semoga teman-teman sukses ya. Kalau mau ngajak kita collab silahkan, mau ngajak kita jalan-jalan silahkan, mau ngajak kita pokoknya collab tentang apa aja silahkan. Nanti kita akan akomodir teman-teman semuanya biar kita bisa maju bersama ya. Udah cukup sekian dulu teman-teman, ini informasinya. Ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan siang.